Halo sahabat YouTuber. Setelah saya lakukan pencarian video yang berkaitan dengan video ini di YouTube, banyak poin-poin penting yang saya temukan yang bisa menimbulkan pertanyaan bagaimana cara pembuatan bensin Minangkabau itu sebenarnya agar bisa menjadi produk jual beli untuk publik. Apakah poin-poin yang saya temukan itu? Poin yang pertama, berapakah ukuran panjang bambu untuk bansi nada dasar sama C sama dengan Do? Poin yang kedua, berapakah jarak antara lubang pada bansi? Poin yang ketiga, bagaimana cara mencari solmisasi pada bansi itu agar bisa menjadi pas? Poin yang keempat, berapa jarak antara lubang nada dengan lubang sumber nada? Poin yang kelima, bagaimana cara pembersihan tahap akhir pada bansi agar bisa menjadi produk jual beli? Dari 5 poin yang saya temukan itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Videonya bisa sahabat YouTuber lihat di atas ini. Dari beberapa video mengenai cara pembuatan bensin Minangkabau yang telah saya upload, ada 2 poin yang ketinggalan untuk saya jelaskan, yaitu poin nomor 2 dan poin nomor 5. Oke sahabat YouTuber, sekarang kita masuk pada tahap akhir pembuatan bensin Minangkabau. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan dari nol bagaimana cara pembuatan bensin Minangkabau itu agar bisa dijadikan produk untuk jual beli. Dan kita masuk pada tahap akhir pembersihan lubang pada bensin Minangkabau seperti ini. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan cara pembuatan mencari nada pada bensin Minangkabau, dan video ini cara pembersihan lubang pada bensin Minangkabau. Di sini kan lubangnya masih ada kotoran. Dan pada video ini akan saya jelaskan bagaimana tutorial cara pembersihan lubangnya agar bisa dijadikan untuk produk jual beli, agar bisa dijadikan dan layak untuk dijadikan produk jual beli publik. Sebelum video cara pembersihan lubang bensin Minangkabau saya lanjutkan, perlu sahabat YouTuber ketahui dulu berapa jarak antara lubang pada bensin ini. Dari 5 poin yang saya jelaskan tadi, ada 2 poin yang belum ketinggalan saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi pada video kali ini saya jelaskan secara detail agar sahabat YouTuber mengerti bagaimana cara pembuatan bensin Minangkabau itu sebenarnya agar bisa jadikan produk jual beli untuk publik. Jadi jarak antara lubang ini kita cari ukuran bambu lebih kurang 35 cm. Coba saya ukur. Lebih kurang 30 cm panjang rod ini, lebih kurang 30 cm. Dan itu kita akan mendapatkan nada dasar C. Jarak antara lubang pada bensin ini lebih kurang 2 cm. Jadi tiap-tiap lubang ini jaraknya 2 cm. Dan pada lubang akhir dengan lubang sumber nada jaraknya 7,5 cm. Jadi itu jawaban dari poin nomor 2. Dan sekarang kita lanjut pada poin nomor 5.
bagaimana cara pembersihan tahap akhir pada bansi Minangkabau agar bisa dijadikan produk jual beli untuk publik. Oke sahabat YouTuber, pada tahap pembersihan lubang pada bansi Minangkabau, alat yang kita butuhkan hanya sedikit umpelas yang sudah saya bulatkan agar nanti pada saat pembersihan lebih gampang untuk dimasukkan pada lubang bansi ini. Oke sahabat YouTuber, langsung kita masuk pada tutorialnya. Caranya seperti ini. Kita masukkan saja umpelas ini ke lubang bansi ini, karena kita kan hanya untuk membersihkan kotor-kotoran yang bersisa pada lubang ini. Seperti ini caranya kira-kira. Jadi sahabat YouTuber, seperti itulah kira-kira cara pembersihan pada lubang bansi agar bisa kita jadikan produk jual beli. Dan hasilnya seperti ini. Kita lihat lubangnya lebih agak bersih dari yang tadi ya, dari sebelumnya. Dan ini adalah tahap akhir pada pembuatan bansi Minangkabau agar bisa kita jadikan produk jual beli. Dan kalau seperti ini sudah bisa kita gunakan untuk bermain ya. Hanya tinggal proses pengukiran pada bansi lagi ya, pengukiran. Itu sebenarnya pengukiran itu bukan sesuatu yang wajib untuk bansi. Itu hanya sekedar hiasan atau penarik manisnya bentuk tiup Minangkabau. Jadi itu bukan salah satu yang wajib untuk alat tiup Minangkabau. Coba saya mainkan. Itu bos. Jadi itu kira-kira poin yang ketinggalan pada video sebelumnya. Dari 5 poin yang saya temukan itu, pada video sebelumnya ada 2 poin yang ketinggalan untuk saya jelaskan. Pertama, berapa jarak antara lubang pada bansi ini, dan yang kedua, bagaimana cara tahap akhir pembersihan pada bansi Minangkabau. Jadi kalau bansi kita sudah seperti ini, sudah bisa kita jadikan untuk produk jual beli. Selanjutnya sahabat YouTuber, saya akan membagikan bagaimana tutorial pembuatan cara pengukiran pada kepala bansi ini, cara pengukiran pada kepala bansi Minangkabau ini. Dan saya jelaskan bagaimana cara-cara pembuatan ukirannya dan bagaimana cara memilih contoh ukirannya. Sebenarnya pada tahap pengukiran ini dan contoh-contoh gambarnya ini sebenarnya bukan ada contoh, tapi itu hanyalah sebuah imajinasi dari pikiran kita. Bagaimanakah gambar yang mau kita buat pada bansi ini? Jadi tergantung selera kita masing-masing. Jadi pada bansi Minangkabau ini saya membuatnya seperti ini. Jadi di video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara pembuatan ukiran pada kepala bansi ini. Oke sahabat YouTuber, simak videonya baik-baik. Pertama, alat yang kita gunakan alat periografi karya saya sendiri ya. Sebenarnya alat periografi ini banyak dijual orang. Kira-kira harganya 400-600 lah. Jadi di sini saya membuat alat periografi dengan karya saya sendiri dengan menggunakan cas
Kalau tutorial cara pembuatannya bisa sahabat youtuber cari di YouTube, banyak tuh video yang bagaimana cara membuat alat videografi sederhana. Jadi di sini saya menggunakan cas HP yang sudah saya rakit menjadi alat videografi. Cas HP, selasi ban dan kayu menggunakan 2 jarum suntik. Oke sahabat youtuber, langsung kita masuk pada tutorial bagaimana cara membuat ukiran pada kepala ban SIM Minangkabau ini dan apa alat yang digunakan. Tadi sudah saya jelasin sebelumnya. Alat yang digunakan itu alat videografi hasil rakitan saya sendiri, dan sambungan listrik ya, ini sambungan listrik. Ini sambungan listrik harus kita gunakan karena kita akan menggunakan alat videografi ini dengan memakai sumber energi listrik. Coba masukkan dulu. Di sini setelah kita masukkan coloknya, dan kita akan menghidupkan api yang ada di sini. Nanti tersendiri apinya akan keluar. Simak video yang baik-baik sahabat youtuber. Jadi ukirannya pada ban SIM Minangkabau ini sebenarnya hanya dari pikiran kita sendiri, hanya dari pikiran kita masing-masing. Jadi tidak ada contoh dari gambar-gambar ini ya. Ini karena api sudah nyala sahabat youtuber. Oke sahabat youtuber, pertama kita buat dulu garis melingkari lurus melingkari lubang pada ban SIM ini. Jadi ada berapa garis nih? 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ada 8 garis. Simak videonya baik-baik. Bajanji biasa mungkin titian biasa lapua bapantang de urang minang bacando badan balai lo elo mandayuang bidua nak sampai kasubaran bajanji biasa mungkin titian biasa lapua bapantang de urang minang bacando badan balai lo elo mandayuang bidua nak sampai kasubaran
biasa mungkin titian biasa lapua bepantang de urang mineng bacando badan balaya lo elo mendayuang bidua nak sampai kasubaran bajanji biasa mungkin titian biasa lapua bepantang de urang mineng bacando badan balaya lo elo mendayuang bidua nak sampai kasubaran bajanji biasa mungkin titian biasa lapua bepantang de urang mineng bacando badan balaya lo elo mendayuang bidua nak sampai kasubaran bajanji biasa mungkin titian biasa lapua bepantang de urang mineng bacando badan balaya lo elo mendayuang bidua nak sampai kasubaran. Oke sahabat YouTuber, jadi itulah tahap akhir proses pembuatan padaban si Minangkabau dan layak untuk dijadikan produk jual beli untuk publik. Dan hasilnya seperti ini. Perlu sahabat YouTuber ketahui, kalau bansi ini sudah kita ukir seperti ini, masih ada yang kurang. Harus kita ukir semuanya dan menjadi seperti ini. Baru agak lebih konsisten untuk menjadi produk jual beli ya. Jadi untuk cara pengukiran selanjutnya nanti saya buat video cara pengukiran lanjutan dari ini, dan tetap sampai YouTuber nantikan. Tutorial pembuatan bansi Minangkabau ini sebenarnya sudah saya buat pada sebelumnya, dan ini adalah tahap akhirnya. Jadi video tutorial pembuatan bansi Minangkabau ini saya bagi menjadi 6 part dengan video ini. Dan ini yang ke-6. Untuk video yang 1 sampai 5 bisa sahabat YouTuber dapatkan di sini. Jadi sahabat YouTuber, itulah video saya pada kali ini, dan nantikan video selanjutnya masih mengenai proses alat tiup Minangkabau. Nantikan video selanjutnya.